Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di podcast tanpa podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Iya, tak butuh panggung, butuhnya isu loh. Isu. Kadang isu bikin kita happy ya, tapi maksudnya isu yang bagus, isu tapi konotasinya jelek tuh sih. Iya, ya, isu. Berita, cerita. Isu. Berita ya, cerita. Calon sih, calon. Makasih ya, saya calon pengantin. Oh bukan ya. Gue yang lagi cuti mau pengantenan nih, ponakanku calon pengantin. Aduh, ada hati yang terluka pasti. Maaf ya, buat siapapun di luar sana yang menggemari ponakannya si Irma. Ulang tahun loh Mas Tek ini. Loh kok itu langsung ke sana loh. Nanti dia tidak bisa membuka dirinya ke calon-calon yang lain. Oh betul. Aduh, jangan tutup jalannya kata kita. Loh. Jadi tak selamanya dia jadi calon ya. Ini yang orang bilang kadang kita dipertemukan dengan kenyamanan, kadang kita dipertemukan dengan gosip-gosip. Tapi teman-teman, bicara calon, aku kayaknya calon apapun kayaknya aku seringkali terjebak pada hanya menjadi calon gitu. Tapi maksudnya dalam kehidupan relasi personal ya, calon pengantin, calon pacar, tapi almost is never enough. Pikiran aja sih lagu itu ya ampun. Begitu menyayat hati. Jangan-jangan Diko sangat ini ya, mendalami peran sebagai calon. Tapi ada orang yang suka mendalami peran itu sih, atau mungkin sudah nasibnya ya. Maksudnya calon, tetap calon. Iya, ada orang-orang ya ini sedang marak-maraknya ya proses pemilihan di negeri. Ya. Masih panjang, masih beberapa tahun lagi. Udah tersebar foto-foto, flyer dan lain sebagainya. Baliho, spanduk. Yang menang lomba siapa, yang punya foto siapa dalam ucapan selamatnya. Aduh, kadang orang-orang itu nggak kapok ya, jadi tetap calon. Iya. Enak nggak sih kalau jadi tetap calon? Sebelum bicara enak nggak enak, ada orang-orang juga yang rasanya enak tuh sih di gereja kita. Iya. Ini bukan ngomongin gereja sendiri ya. Ini kita mau bahas soal itu yang tadi Usi tanya, enak nggak atau enggak enak, atau apa sih landasannya, apa sih dasarnya sampai orang kok betah banget jadi tetap calon pemimpin ya, tetap calon pemimpin. Kalau bisa calon kan ada proses pemilihan ya. Iya. Dan apakah karena jadi tetap calon itu mungkin juga itu pengaruh dari pribadi ya, atau penilaian orang lain juga bisa jadi ya. Benar banget. Kita mau bicara tentang tetap calon, bukan bisa harusnya tetap calon. Kesiannya. Sabar ya, bertahan. Aduh, gue udah ngebayangin yang lain-lain. Udah, kita bahas. Kenapa sih orang kadang-kadang selalu jadi tetap calon ya, Pet? Mungkin ini jadi pertanyaan juga. Selain mungkin dia betah ya. Ya, betah. Terus ada orang-orang, mungkin gini kali Usi. Aku dulu ya, nanti baru Usi sharing lah ya. Maksudnya kita ada orang yang suka dulu di angkatan kami ya, teman-teman angkatanku pasti tahu siapa yang dimaksud, aku nggak mau menyebutkan. Tapi ada orang yang kalau main biliar tuh pada saat pukul aja tuh bola liar, pokoknya dia hajar aja, yang penting masuk atau enggak, itu orang lain kan mengukur gitu ya, sudutnya bagaimana supaya dia masuk ke lubang yang mana. Atau kadang-kadang orang yang kalau sudah ahli, ini bola 1, 2, oke 8 harus masuk titiknya dia, gitu-gitulah. Tapi ada orang yang main, ya kalau nggak tahu permainan, dia kan udah tembak aja bola liar. Masuk gitu kan dia kadang-kadang. Atau kalau nggak masuk ya udahlah gitu. Nah, ada mungkin orang yang punya karakter yang demikian sih, yang ya udah masuk aja dulu kancah pemilihan. Siap nggak siap ya, kalau masuk syukur, nggak masuk juga nggak ada masalah tuh. Gitu. Akhirnya orang-orang tersebut ya memang akan sampai di sana aja, karena
dia punya cita-citanya hanya sampai segitu. Gitu. Mau harap apa? Dia nggak Betul. persiapan apa-apa gitu. Dia nggak tahu indikator keberhasilan, Betul. dia nggak mempersiapkan diri dengan matang untuk perbaiki diri, bagaimana proses penghitungan supaya dia masuk dan lain sebagainya. Akhirnya ya tetap calon gitu, bukan calon tetap ya. Iya. Tetap Ibaratnya calon. orang minim kemampuan, minim belajar juga ya. Jadinya ya tetap aja di situ jadi calon. Tetap aja jadi calon gitu. Ini masuk kalau refleksi pribadi juga gitu ya, refleksi diri. Aduh, jangan-jangan aku gak memperbaiki apa-apa kalau bicara relasi. Enggak, tetap calon. Jangan dong, kita imani dalam ini. Engkau Ya. akan jadi calon titik-titik Tapi berikutnya maksudnya proses sampai sekarang kan gitu ya. Ya. Nah, kalau Usi gimana? Kalau aku ya, alasan sampai orang bisa cuma sampai di tetap calon ya. Maaf ya. Aku tuh sering kali berjumpa dengan, ya bukan karena nanti tiba-tiba ada yang kepilih tuh karena itu enggak ya, tapi memang aku sering kali berjumpa dengan orang yang istilahnya kok kita sering kenal tuh one man show, non. Ya, aku agak bagaimana ya dengan orang yang one man show. Tapi kadang-kadang kan gini ya, orang one man show itu dia cuma tahu perintah, dia cuma tahu nyuruh orang kerja, terus tiba-tiba pujiannya dia gitu ya. Atau juga kadang-kadang dia yang segala sesuatunya sehingga dia nggak punya percaya sama orang lain gitu ya. Dia nggak punya percaya sama orang lain. Abis itu dia kayak ngomel-ngomel, gue yang capek sendiri, gue yang kerja sendiri. Jadi orang lain yang kena. Kayaknya orang-orang kayak gitu, hello, tetap calon aja ya. Maksudnya sebenarnya orang-orang seperti itu sebenarnya ketika dia one man show, dia fokus mengerjakan sesuatu ya yang dipercayakan, yang diberikan tugas kepadanya untuk dikerjakan. Kalau dia betul-betul fokus, dia memang bekerja dan dengan baik dan tidak berimbas pada orang lain, mungkin it's okay lah ya. Itu satu hal yang baik gitu ya. Tapi kadang-kadang ya gitu, imbasnya jadi seperti orang, dia mau kerja sendiri, dia nggak mau bagi orang, dia mau cari puji dirinya sendiri gitu ya. Terus habis itu nanti kalau ada apa-apa, baru orang yang disalahin, dia dibiarin sendirian ngerjain segala sesuatu. Itu kan kayaknya pengen dibejek-bejek ya. Dibejek-bejek gitu ya. Akhirnya kalau seandainya kita berada dalam situasi pemilihan misalnya begitu, ya udah orang yang kayak begitu otomatis ya mungkin namanya ada sesekali naik tapi sampai di tetap calon aja gitu ya. Karena bicara ketika kita jadi pemimpin kan kita juga pasti paham kalau ada yang menjadi pemimpin, ada yang dipimpin. Dan kita juga tahu ada gaya kepemimpinan partisipatif gitu ya. Maksudnya mengajak orang untuk bisa baru ngulik. Yes. Gaya partisipatif maksudnya melibatkan banyak orang. Jadi kerjanya bareng-bareng, menikmati lelahnya bareng-bareng, suksesnya bareng-bareng, dan apa yang menjadi visi misi itu semua tercapai begitu. Itu kalau orang model kayak begitu, pasti dia nggak bakal jadi tetap calon gitu ya. Pasti dia bisa sampai jadi orang yang tetap dipilih begitu. Nah itu berarti kan kita termasuk teman-teman perlu mikir ya. Kenapa ya mungkin kadang-kadang ketika kita dipercayakan mimpin, saya jadi ketua kelas, ketua kelas katekisasi, lalu atau calon ketua pelkat, lalu kemudian nggak terpilih misalnya, ya jangan-jangan karena itu tadi, karena mungkin karakter kita yang orang pikir susah nih kalau dia yang mimpin nanti kita nggak diajak kerja apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang kalau di kerja kelompok juga udah deh gue aja yang kerjain sendirian, mungkin teman-teman bisa jadi karena ya teman-teman kelompoknya nggak bisa diajak kerja sama atau dianya yang nggak bisa diajak kerja sama sehingga daripada ribet kerja sendiri aja. Satu sisi nggak apa-apa kalau kita anggota kelompok lain males sih nggak apa-apa ya. Atau tipenya ya udah kamu kerja gue yang presentasi gitu ya. Tapi kalau misalnya pada akhirnya ngegrutu lalu ngegrundel sendiri dan apa sih ngegrundel ya itulah. Akhirnya jadi gitu. Atau yang paling miris aku dari tadi pas nggak usah bilang one man show, terus aku jangan-jangan yang tetap calon ini bukan cuman one man show, emang cuman dia yang milik dirinya sendiri. Orang lain mah kagak. Bisa jadi ya Non ya, bisa jadi loh. Ada
Tiba-tiba loh, kok cuma satu nama, terus tanya-tanya yang lain, enggak, gue nggak pilih dia, berarti dia pilih dia sendiri. Benar-benar. Apalagi kalau bicara pemilihan begini, Non, apa sih yang paling orang cari duluan? Pasti kan cerita tentang dia. Iya, iya. Iya kan? Dan yang namanya promosi paling manjur itu kan mulut ke mulut. Ya, Iya kampanye. Kan? Iya. Dan ketika kita tidak menampilkan sesuatu yang betul-betul membuat orang nyaman ya dalam kepemimpinannya, pasti orang janganlah, jangan pilih dia lah. Ya orangnya begitu. Karena kita nggak bisa pungkiri dalam hal seperti ini. Karena apa? Ya buktinya kalau kita mau pilih orang pasti kan yang dicetain bagus-bagusnya. Iya. Gitu kan. Padahal kita secara sadar tahu bahwa dalam proses pemilihan itu pasti orang juga akan cari plus minusnya dari setiap orang yang mau dipilih menjadi pemimpin. Nah di situ yang kadang-kadang orang tidak sadar, tidak aware untuk kemudian ketika sebenarnya orang boleh ya Non ya, semua orang berhak untuk menjadi orang yang dipilih gitu, menjadi pemimpin gitu. Tapi seringkali orang lupa untuk bagaimana dia mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin. Betul. Itu yang seringkali akhirnya udah dia jadi tetap calon aja gitu. Sebenarnya dengan kata tetap calon itu sebenarnya bagus, positif. Kenapa? Sebenarnya dia menarik perhatian orang. Cuman dia belum sampai pada tahap di mana orang bisa mempercayakan suaranya untuk memilih dia. Baik dia menjadi ketua kelas, pengurus pekan, atau dalam di gereja jadi majelis dan sebagainya begitu. Wow. Kalau aku sih mikirnya begitu ya. Iya, dan kemudian sebenarnya pada beberapa organisasi orang-orang seperti ini terus ada. Betul. Dan akhirnya ini yang kemudian penting untuk kita percakapkan bersama sih. Maksudnya ciri-ciri, ada 2 ciri yang tadi kita sebutin itu. Kalau mungkin teman-teman punya ciri-ciri yang lain, nggak apa-apa, mau share-share silahkan gitu ya teman-teman ya. Tapi selain karakter, selain kemudian cara dia memimpin yang tidak menimbulkan dampak untuk kemudian pada akhirnya dia terpilih menjadi pemimpin di sebuah organisasi, kita perlu kritisi lagi mengapa sampai orang-orang ini terus ada. Orang-orang dengan gaya bola liar dan lain sebagainya ini tetap ada, mengapa gitu ya Usia? Bisa jadi ya, aku nggak tahu sih, tapi kalau aku bisa jadi kenapa teman-teman kita selalu bilang gini ya, kalau yang begini-begini ini berarti kita sedang nggak persiapan nih. Ini bukan langsung ini, bukan langsung sampai ini nih. Bongkar. Yang satu lelah, yang satu teralihkan. Iya. Jadi padahal kita punya kerjaan lain ini habis ini nih. Ada sempat-sempatnya. Jadi mengapa ya, bisa jadi gini, bisa jadi sistem kita juga gitu, entah gereja, organisasi dan lain sebagainya yang kemudian tidak berhasil mengkader orang-orang tertentu, memberi ruang pada orang-orang tertentu, mengasah kemampuan, kapabilitasnya dia, sehingga dia nggak punya ruang untuk itu. Akhirnya cara dia diperhatikan supaya dapat perhatian orang lain, dapat atensi orang lain ya dengan saya mau jadi ini gitu. Emang lu bisa? Bisa gitu. Bisa jadi dia nggak sedang serius, sedang bercanda aja, tapi ya udahlah, udah terlanjur ngomong, dijalanin aja gitu. Akhirnya itu yang jadi nggak apa-apa branding dia, jadi brandnya dia saya tetap calon gitu. Terserah orang mau bilang apa, yang penting orang tahu nama gue gitu. Kan ada orang-orang tertentu yang di tiap pemilihan yang kisruh orang-orang itu. Nggak bilang mereka nggak menggembirakan, enggak. Sisi lainnya mereka meramaikan, berpartisipasi juga dalam setiap proses pemilihan yang berlangsung dimanapun gitu ya. Tapi ini bisa jadi kesalahan pada sistem juga. Sepakat. Gitu. Kalau aku sepakat, karena kalau misalnya di dalam pemilihan itu kan pasti ada tata aturan ya, yang perlu untuk mereka menyesuaikan syarat-syarat kualitatif ke kuantitatif ke. Kalau secara kuantitatif kan banyak kan nggak terlalu, justru di kuantitatif itu yang seringkali jadi persoalan ya, karena ada syarat-syarat segala macam lah, mesti sudah punya pengalaman ini itu segala macam. Akhirnya sudah keburu stuck di situ. Jadi ya udah yang dari sekian ke atas yang bisa dipilih. Akhirnya mereka juga masuk dalam golongan orang-orang yang tetap calon. Sementara yang di bawah ini yang mungkin bisa jadi calon tetap,
tertutup peluangnya untuk itu sehingga nggak bisa maju dalam kontestasi seperti itu ya, pemilihan-pemilihan seperti itu. Dan atau juga sebenarnya mereka yang menjadi tetap calon ini juga punya harapan-harapan sebenarnya. Cuman mereka itu belum mendapatkan kepercayaan, belum mendapatkan apa ya, perhatian mungkin iya gitu ya. Tapi bicara kepercayaan, bicara orang menilai, itu kan sesuatu juga yang menjadi dasar orang memilih gitu. Dan belum sampai di situ. Ya itu tadi, karena bicara tentang memilih ini kan bicara orang pasti akan mengulik siapa kita, dari mana kita asalnya, seperti apa gaya kepemimpinan yang terdahulu yang sudah kita lakukan, itu pasti akan mempengaruhi semua orang bisa berada di keadaan tetap calon. Selain daripada tadi yang karena sistem, aku sepakat banget. Itu terkadang kita sadar nggak sadar sudah menutup peluang bagi proses kaderisasi gitu. Gitu, jadi gitu. Enggak ada sepakat terus habis itu begitu. Lanjut, yang kedua apa? Enak bener. Enggak. Gue udah nunggu dia mau kasih pertanyaan. Cepetan, mengapa? Mengapa? Atau gini aja, maksudnya oke, kita sepakat dengan itu ya. Tidak ada kader, tidak ada peluang, tidak ada ruang gitu. Nah, kalau gitu bagaimana kira-kira? Bagaimana tadi itu, karena akhirnya apa? Dia menjadi selain daripada sistem itu tadi, yaitu karena dia nggak dapat kepercayaan. Memang kepercayaan dia cuma sampai di situ. Itu sudah tuh mengapa. Nah sekarang bagaimana? Kira-kira bagaimana nih supaya orang nggak tetap calon, orang nggak almost is never enough, always gitu, nggak selalu. Supaya orang nggak selalu menjadi tetap calon ya. Ya kembali lagi tadi. Bahwa kepentingan kita harus juga melihat kepentingan orang lain. Kalau kita tahu apa yang menjadi posisi kita nantinya itu akan berdampak dalam kehidupan orang lain, maka kita harus siap dulu dengan diri kita gitu ya. Maksudnya siap dengan diri kita punya kemampuan di mana. Kan biasanya dalam satu struktur pemilihan itu kan ada porsinya ya, tempatnya masing-masing ya. Kita nih di mana? Kita harus tahu dulu minatnya kita apa. Terus kalau di bidang mana kita yang bisa fokus dengan apa yang kita mampu gitu ya. Terus kemudian di mana yang seperti yang sudah kita sempat bahas kemarin, di mana kita punya titik lemah, titik kuatnya kita harus tahu itu gitu. Sehingga ketika kita sudah tahu nih, oh saya sudah berapa kali jadi tetap calon ya, tapi saya masih punya kerinduan yang sama untuk berada, itu kan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang mulia ketika dia melihat dirinya dan dia mau berdampak buat orang lain dalam proses kontestasi, itu baik. Cuman ya itu perlu untuk melihat ke dalam dirinya lebih jauh, apa yang dia perlu persiapkan gitu. Jangan sampai orang yaitu nyemplung aja dia nggak ada persiapan, sedangkan orang mau menyelam aja orang penuh dengan segala persiapan, oksigen dan lain sebagainya. Tapi kalau dia cuma taunya, dia hanya cuma tahu modal nekat gitu ya, modal nekat, dan mungkin juga tadi yang kau bilang yang ya udahlah udah ketahuan ke branding sama orang, udah dibicarain orang, ya udah terusin aja, lanjutin aja, siapa tahu kepilih begitu. Yang seperti itu menurutku yang kita harus bisa cegah gitu ya, supaya orang yang tadinya dia tetap calon, karena nggak bisa kita pungkirin juga kalau dia tetap calon bisa jadi sebenarnya dia bagus cuman mungkin orang nggak ada yang kenal, orang nggak ada yang melihat, ada orang yang ini ya, ada orang yang berkarya tuh dalam diam ya gitu ya, maksudnya orang nggak terlalu ini ya. Nyaring dalam karya, senyap dalam kata ya. Itu maksudnya. Jadi ya akhirnya untuk sebagian orang yang ternyata lebih sounding, suaranya lebih kuat ya dia maju dan dia akan tetap jadi tetap calon gitu. Kalau gitu ini kali ya usia closing statement kita lah ya terkait dengan, maksudnya aku sih yakin ya kalau bahas soal ini nih banyak yang punya pendapatnya masing-masing, tapi kayaknya kita perlu membatasi apa yang kita pikirkan gitu. Padahal kita main durasi. ngecek ya Bu. Ngecek. Aku juga. Kira-kira menurut misalnya closing statement untuk orang-orang yang, karena sebenarnya gini, setiap orang adalah pemimpin, tapi tidak semua orang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin dengan baik. Karakter pemimpin yang baik itu nggak semua orang punya. Kira-kira menurut Usi apa yang teman-teman atau mungkin yang saat ini dengerin kita adalah tetap calon gitu. Apa yang harus dilakukan? Atau ini juga berlaku bagi kita berdua sih ya Usi.
Ya. supaya kemudian kita bisa menjadi orang-orang yang pada akhirnya apa ya, mewujud nyatakan apa yang kita impikan itu dengan perilaku, dengan cara-cara yang baik, sehingga nggak brandingnya nggak gitu, nggak yang ini mah tetap calon gitu. Konotasinya kan negatif ya. Negatif, Padahal dia betul. punya usaha juga, sekecil apapun itu ya usahanya gitu. Iya. Apa sih? Ya, kalau aku closing statement-nya adalah berkaitan dengan kondisi seperti itu, pastinya kita jangan pernah berhenti untuk selalu punya waktu tenang, waktu senggang untuk melihat diri kita, mengenali diri kita secara lebih mendalam ya, bukan sekedar kita tahu bahwa oh kita mampu ini, kita kuat di situ gitu. Karena kadang-kadang orang juga lupa untuk melihat seberapa lemahnya dia, seberapa rentannya dia, yang nanti justru akan terlihat ketika proses kepemimpinan itu berjalan, gitu ya. Dan itu justru akan mendatangkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang dipimpin. Jadi kita perlu betul-betul untuk melihat ke dalam diri kita secara lebih menyeluruh, secara utuh gitu ya. Titik kuat, titik lemah, bahkan juga apa yang menjadi visi misi kita ke depan, tentang apa yang akan dipercayakan kepada kita, supaya itu lagi, kalau dalam diri punya kerinduan mau jadi pemimpin, biarlah kerinduan itu juga bisa berdampak positif buat orang lain. Kalau aku begitu, karena kalau kita nggak mampu mengenal diri kita, terus bagaimana kita mau beri hati untuk mengenal orang-orang yang kita pimpin. Kalau aku mungkin begitu. Ya, Kalau di kau? udah pas, aku sepakat. Oke, kalau begitu. Ini episode lucu ini. Oh ya. Ini efek-efek mau masuk Oktober ini. Iya. Udah pusing ini. Soalnya banyak banget tetap calon itu ya. Tapi gini ya, maksudnya kalau aku ya, kita fair-fair dulu. Maksudnya sebelum bahas soal tetap calon. Ya. Dalam proses pemilihan kita harus melihat ini sebagai hal yang menggembirakan. Betul. Bahwa ada orang yang memang ngotot banget, ada orang yang kemudian bingung memilih, ada orang yang sudah siap dengan pilihannya lalu kemudian pasti kecewa karena kadang-kadang yang dia pikir ideal ternyata tidak cukup populer untuk dipilih oleh begitu banyak orang gitu. Dan ada juga orang-orang yang memang turut meramaikan begitu ya, memang bagiannya di sana, ya sudah kita jalani proses ini dengan mengembirakan, asal kemudian jangan tiap tahun kita stuck dalam proses yang begitu-begitu saja. Tiap proses pemilihan itu khusus untuk GPIB atau juga dalam proses pemilihan di tengah-tengah bangsa ini haruslah adil dua-duanya, yang dipilih dan yang memilih gitu. Kadang-kadang kita yang memilih juga egois ya, pengen ini itu tapi tidak turut serta memberikan sumbangsi pemikiran dan lain sebagainya, atau tidak kemudian sungguh-sungguh mempersiapkan diri melihat, meneliti calon-calon mana yang memang baik untuk gereja, untuk negara dan lain sebagainya, cenderung antipati, cuek dan lain-lain gitu. Nah, untuk yang tetap calon ini menurutku masa iya mau jadi tetap calon terus? Nggak mungkin. Sesantai-santainya kita, pasti kita punya pemikiran untuk dan punya harapan untuk dipilih, makanya masuk dalam bursa efek pemilihan, bursa pemilihan. Nah, karena itu kembangkan diri gitu, maksudnya dalam tiap tahun ya branding tetap calon itu baik, tapi kemudian kadang-kadang kita perlu nunjukin ke orang-orang tertentu. Aku ngobrol dengan beberapa orang yang memang ternyata gitu. Kadang-kadang kita lihat orang ini gini. Pas ngobrol ternyata baik kok, pemikirannya bagus kok gitu. Cuman memang dalam proses yang sangat terbuka ini akhirnya orang-orang tersebut juga tidak mengambil kesempatan dengan baik. Padahal inilah masanya, masa terbuka proses pemilihan yang secara daring ini misalnya. Ambil kesempatan ini bukan untuk membohongi publik gitu, tapi untuk kemudian memperlihatkan kepada publik bahwa saya seperti ini, dan tiap orang punya karakter yang beda-beda gitu. Jangan juga kita membunuh karakter diri sendiri hanya karena kita mau dipilih oleh orang lain. Atau hanya karena supaya senang-senang. Kasihan ada orang yang memang punya potensi dan dia dapat kesempatan hanya karena kita yang kemudian
Atau kasihan pendidikan politik di tengah-tengah gereja gitu tidak berjalan dengan baik hanya karena proses pemilihan bursa pemilihan diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mau happy gitu. Ya perbaiki diri supaya kemudian adik-adik kita ini bisa melihat, oh iya ya bagus ya gitu. Fair, sportif dan lain sebagainya, jujur, terbuka, adil dan lain transparan gitu ya. Itu aja kali Usi ya. Ya, bungkus. Pakai karet 2. Nggak pedes. Oke. Oke deh teman-teman. Jangan lupa untuk selalu saksikan episode terbaru Podcast Tanpa Podium yang setiap Rabu malam sudah bisa didengarkan di Spotify dan sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium setiap Sabtu malam. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja. Di sana akan ada banyak reels, banyak microblog, video blog, iklan-iklan dan lain sebagainya. Follow juga subscribe juga ya. Kalau mau subscribe lah. Kalau enggak ya udah. Kalau mau follow Spotify follow, kalau enggak ya udah. Tapi semua hal-hal menarik dapat teman-teman temukan di Instagram. Lalu ada satu ayat saja di kanal YouTube @podcasttanpapodium. Itu konten baru tuh. Mereka Irman luar biasa di sana ya teman-teman ya. Gila. Oke deh kalau begitu teman-teman ya. Saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. God bless you all. God bless you all.